Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan biidznillah. Masuk pada bab yang pertama. Mungkin ini hanya sekedar mencoba proyektor. Kita akan masuk bab yang pertama. Kita akan sampaikan bil ikhtisar, memotivasi kembali kita semuanya bahwa tulisan itu ketika kita wafat, ketika kita meninggal, akan menjadi peninggalan yang sangat berharga. Baik. Sebagaimana kita ketahui, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bahwa umur dari umat ini itu tidaklah lama, 60-70 tahun, dan sedikit diantara umat ini yang umurnya lebih dari umur tersebut. Baik. Ini semuanya mendorong kita untuk mempersiapkan bekal ba'dal mamat. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kaum mukminin amalan kebaikan yang terus mengalir. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluh." Jika seorang mati akan terputus amalannya, illa min salasatin, kecuali dari 3. Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, wakaf dan seterusnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, jadi ambil manfaatnya. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ikhwani, tidak diragukan bahwa tulisan ilmiah yang diwariskan dari generasi ke generasi itu menjadi salah satu peninggalan yang berharga dan termasuk amalan yang terus mengalir insyaallah. Nah, ini bagi penulis. Artinya kalau kita ditanya manfaat tulisan itu kembali kepada siapa, bisa dicatat bahwa manfaat tulisan ilmiah itu kembalinya kepada penulis, juga kembalinya kepada umat, juga kembalinya kepada Islam. Manfaat kepada Islam. Manfaat kepada penulis diantaranya pahala yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini manfaat bagi penulis. Manfaat bagi ummah, tegaknya hujjah. Ilmu itu sampai kepada umat. Ya kan demikian, tegaknya hujjah. Coba kalau ilmu disembunyikan, ilmu tidak disampaikan, al-haq tidak tampak, al-batil tidak terbantahkan. Tetapi ketika ahlul haq menulis, menebarkan ilmu, ditulis surat kepada Heraklius, maka tegak hujjah atas Heraklius. Surat Nabi sudah sampai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir Rum, sampai dakwah kepada Heraklius, dan Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Aslim taslam. Itu manfaat untuk umat, diantaranya itu tegak hujjah. Manfaat kepada Islam ada, manfaat untuk Islam adalah terjaganya agama ini. Islam terjaga. Dengan tulisan ilmu akan terjaga. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan agar mengikat ilmu dengan tulisan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Qayyidil ilma." Ikatlah ilmu itu. Qultu, aku pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma taqyiduhu?" Bagaimana mengikatnya ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, al-kitabah, dengan tulisan. Tadi sudah kita dengar bagaimana Al-Quran dihafalkan dalam dada, juga ditulis. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam dihafalkan dalam dada-dada para sahabat, juga ditulis. Maka ilmu itu terjaga. Jadi manfaatnya banyak sekali, ma'asyiral muslimin, ikhwani rahiman rahimakumullah. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ikatlah ilmu, yakni jagalah dan peliharalah ilmu agar tidak hilang. Beliau juga menjelaskan bahwa menjaganya adalah dengan tulisan, yakni dengan menuliskannya. Dengan menuliskannya. Ya. Nah, ada faedah ikhwan. Jadi waktu itu kita ziarah ke tempat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah di Mekah. Diajak asatidzah waktu itu, ada Ustaz Komar juga, seingat saya ada Ustaz Komar dan yang lain. Kita ziarah ke tempat Syekh Muhammad. Sudah mendekati tengah malam, tapi beliau masih terus menyambut kita sampai tengah malam. Sampai hampir jam 12 itu. Masih semangat. Asyahid, beliau banyak menyampaikan hal, diantaranya adalah tentang beliau nasihati, kalau kalian baca kitab, ini yang saya ingat ya. Kalian baca kitab apa, kalian dapatkan faedah, kalian tulis faedah itu. Jangan kamu baca kemudian berlalu faedah itu demikian saja, kamu tulis. Di mana menulisnya? Paling tidak kamu tulis di bagian ini, ghilaf ya. Jadi dulu ada kebiasaan menulis faedah itu di ghilaf sebuah kitab. Cover. Ya. Bagian depan kan biasanya kosong. Kemudian masih ada juga yang kosong di situ nanti. Misalnya antum baca kitab Fathul Bari misalnya, kemudian di situ ternyata ada faedah Ibnu Hajar mensahihkan sebuah hadis. Beliau banyak bicara tentang hadis itu, kemudian beliau katakan hadza hadisun sahih. Antum tulis di cover safhah sekian, Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini. Baca lagi. Didapatkan Ibnu Hajar misalnya ya mengambil sebuah hadis ada faedah sampai 40 faedah. Wah, faedah bagus ini. Antum tulis di ghilaf Ibnu Hajar ya, atau safhah sekian, Ibnu Hajar menyebutkan 40 faedah hadis, antum tulis lafaz hadisnya. Terus dan seterusnya. Intinya beliau bercerita demikian, menasihati untuk yuqayyid ya, menulis faedah. Beliau kemudian menceritakan pengalaman beliau sendiri. Suatu saat ya, saya membaca sebuah kitab dan di situ ada pembahasan seorang rawi. Seorang rawi yang saya ingat betul rawi itu pernah dibahas oleh Ibnu Hajar atau yang lain, dan saya ingat betul saya sudah menulisnya di ghilaf, sudah menulisnya di cover. Cuman memang kesimpulannya lupa. Maka beliau pun mulai mencari, di kitab, kayaknya dulu di kitab ini saya ambil kitab itu, saya lihat di ghilaf ketemu. Artinya apa? Ya.
Kalau seperti itu kan, ya kita menulis faedah itu, ya. Di antara faedahnya adalah ilmu itu tidak mudah hilang. Coba kalau kemudian antum tidak tulis, saya dulu pernah baca bahwa Ibnu Hajar itu mengambil faedah hadis ini sampai 40 faedah misal. Ya. Tapi di hadis apa, di jilid mana, akhirnya antum ya sulit untuk mencarinya. Fathul Bari berapa jilid ikhwan? Ya. Antum harus buka lagi dari awal, sulit ketemu. Tapi kalau antum sudah yakin menulisnya di ghilaf, paling tidak antum hanya membuka ghilaf itu sebanyak jilid-jilid tadi. Sambil murojaah fawaid yang dulu pernah antum tulis. Oh, ternyata di jilid 2. Bisa difahami ya maksud qayyidul ilma ay bil kitab. Ya. Baik, qayyidul ilma qultu wa ma taqyidu qala al kitabah. Itu salah satu faedah yang dulu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah, rahimahullah. Jadi memang ilmu itu bermanfaat. Lebih kalau kita dengar, kita pahami, kemudian kita tulis. Tapi kalau kita tidak menulis, itu rentan untuk dilupakan. Rentan untuk dilupakan. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berbicara tentang faedah ilmu itu sangat banyak manfaatnya, ya. Manfaatnya bisa kembali kepada si penulis, al-katib, juga bermanfaat bagi ummah, juga bermanfaat bagi Islam. Antum bisa baca insyaallah bab ini ya sendiri insyaallah. Ya. Sekarang kita akan masuk pada poin berikutnya penting. Ya. Tentang maksud dan tujuan penulisan. Ya. Maksud dan tujuan penulisan. Bab ini ya mengingatkan kepada kita semuanya agar tulisan kita itu betul-betul nanti lebih bermanfaat dan terarah. Ya. Kita memiliki tujuan, ya, Dan ketika kita lihat, ya, dan kita simpulkan bahwa para ulama dulu ketika menulis itu bukan sekedar memuaskan keinginan hati untuk menorehkan gagasan atau menumpahkan ide-ide dengan goresan tinta semata. Jadi jangan sampai kita menulis itu hanya daripada waktu kosong ngorek-ngorek nulis. Ya, seperti orang nulis di catatan harian itu kan ya hanya keluhan hati. Hari ini saya mampir ke warung tapi ternyata tidak enak, ya kan. Itu hanya tulisan yang tidak ada tujuan. Tetapi ketika kita sebagai thalib, ya, ketika menulis, kita lihat bahwa para ulama dulu, ketika mereka menulis, mereka memiliki tujuan dan maksud yang banyak. Ya, semuanya manfaat. Ya. Baik. Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Beliau menyimpulkan dari pengamatan beliau bahwa para ulama ketika mereka menulis sebuah tulisan itu tidak lepas dari 7 maksud atau 7 tujuan. Yang pertama adalah merumuskan sebuah ilmu. Jadi ada di antara para ulama yang menulis sebuah tulisan maksudnya adalah merumuskan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu belum ada, cabang ilmu itu. Walaupun dasar-dasarnya ada sudah. Merumuskan sebuah ilmu. Meletakkan dasar sebuah ilmu. Contoh misalnya kitab atau buku atau cabang ilmu namanya usul fikih atau mustalah hadis, kan dulu tidak ada. Tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ilmu yang namanya usulul fiqh. Tapi pengamalannya sudah ada. Ya. Usulul hadis atau mustalahul hadis juga tidak ada ilmu yang namanya itu. Cabang itu tidak ada. Nah, datang Imam Syafi'i rahimahullah menulis
dan meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih, kemudian meneliti cakupan pembahasannya. Ya. Ternyata usul fikih itu cakupannya adalah mempelajari tentang khobar. Khobar, berita itu bisa jadi dari Al-Quran, bisa jadi dari Sunnah. Ketika bicara khobar, ternyata ada yang bentuknya amr, ada yang bentuknya nahi, larangan. Ya. Kalau perintah itu bagaimana? Ya, sigot-sigotnya. Ya, kalau larangan bagaimana sigot-sigotnya? Kemudian kalau perintah itu menunjukkan apa? Ini kan cakupan pembahasan dari ilmu usul fikih. Nah, di antara para ulama ada yang menulis dengan maksud untuk meletakkan dasar sebuah ilmu. Ya, contohnya ini, ilmu usul fikih, ketika kita membaca siapa yang meletakkan dasar ilmu usul fikih, kita dapatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan sebagai seorang yang meletakkan dasar ilmu usul fikih. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, ya, beliau mengatakan, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah. Thumma taba'ahu al-ulama'u fi dzalika fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ah ma baina mansurin wa manzumin wa mukhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kayyanuhu wa mumayyizatuhu. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu mustalah, usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian setelah Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama berikutnya, mengikuti jejaknya Imam Syafi'i. Maka ditulislah berbagai macam karya tentang usul fikih dan seterusnya, sampailah usul fikih menjadi cabang ilmu yang betul-betul mandiri dengan identitas dan keistimewaannya sendiri. Nah, seperti itu, ikhwan. Jadi ini tujuan, di antara tujuan dulu para ulama menulis adalah meletakkan dasar sebuah ilmu. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tujuan menulis yang lain, yang kedua, dulu para ulama menulis punya tujuan apa? Tujuan untuk menjelaskan yang samar dan mengurai yang rumit dari karya sebelumnya. Jadi ada tulisan sebelumnya, ya, mungkin tersebar di tengah masyarakat, tersebar di kalangan para penuntut ilmu, namun masih ada yang samar, masih ada yang perlu dirinci, masih ada yang perlu dijelaskan. Maka datanglah alim, ya, para ulama berikutnya menulis dengan tujuan ini, menjelaskan yang samar, ya, mengurai yang rumit. Ya. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin termasuk tujuan yang sangat bermanfaat, tujuan yang sangat bermanfaat. Ya. Seorang alim mendapatkan karya ilmiah dari ulama pendahulunya, namun karya tersebut terdapat hal-hal yang masih samar, yang perlu dijelaskan, masih global, yang perlu dirinci, atau dijumpai kalimat-kalimat yang gharib, yang asing, ya, yang kurang dikenal oleh para pembaca. Karena itulah seorang alim menulis tulisan ilmiah dengan maksud ini, dengan maksud menjelaskan karya yang ditulis sebelumnya. Mungkin kalau kita bisa memberikan contoh, ya, kitab-kitab syarah, ya, syarah penjelasan matan fikih. Ya. Jadi ada matan fikih, kan saking mukhtasornya, ya, ada orang yang butuh penjelasan, sehingga muncullah kitab, ya, Zadul Mustaqni. Ya. Zadul Mustaqni ini matan fikih, ya, karya Al-Hajawi. Bagi orang-orang biasa masih banyak hal yang samar, ya, di zaman kita apalagi. Maka datanglah Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti, ya, menulis kitab Ar-Raudul Murbi, syarah Zadul Mustaqni. Ini contoh. Jadi kitab Ar-Raudul Murbi ini adalah kitab yang ditulis untuk berkhidmat kepada kitab sebelumnya, yaitu kitab Zadul Mustaqni yang sifatnya adalah matan fikih yang perlu penjelasan.
Maka muncullah Al-Bahuti, kemudian menulis kitab Ar-Raudhul Murbi. Nah, bahkan kita dapatkan ada alim yang menjelaskan tulisannya sendiri. Ya. Contohnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menulis kitab Nuzhatun Nazar, kitab Nukhbatul Fikar. Sebelumnya beliau punya kitab Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar itu matan ringkas tentang mustalah. Ini luar biasa buku Nukhbatul Fikar. Ya. Nah, namun masih ada yang mungkin samar dan perlu dijelaskan. Maka beliau membuat syarahnya, penjelasannya. Dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar, syarah Nukhbatul Fikar. Ya. Intinya apa? Intinya ya, ada seorang alim yang menulis kitab dengan tujuan apa? Tadi, menjelaskan apa yang samar, ya, menjelaskan apa yang masih global. Ini diantara tujuan. Kita lanjut. Tujuan yang ketiga. Di antara tujuan orang menulis adalah meluruskan kesalahan dan ketergelinciran dari apa yang ada pada karya sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Dengan nasihat itulah terjaga kemurnian Islam, terjagalah syariat Islam. Nah, di antara bentuk nasihat para ulama dulu, ketika mendapatkan ada karya para ulama yang mungkin tersebar, namun di situ ada kesalahan. Nah, ini kalau dibiarkan, ya, kasihan umat. Maka muncullah ulama berikutnya yang menjelaskan ketergelinciran, kekurangan, auham yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Baik. Sebagai contoh misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, seorang tokoh ilmu kalam yang tersohor, yang di masa akhir wafatnya menyesali ilmu kalam, ya. Bahkan disebutkan meninggal dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari, ya, bisa dimurojaah. Ya. Ini kitab Ihya Ulumuddin ini, ya, tersebar kemana-mana. Ya. Tentang rokoik, kelembutan hati itu ada di situ namanya. Namun ada hal yang mengkhawatirkan karena di dalamnya ada hadis-hadis dhaif banyak, bahkan hadis-hadis maudhu. Nah, di satu sisi kitab ini banyak menyebar ketika itu. Maka datang Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, Al-Hafidz Al-Iraqi menulis kitab takhrij hadis. Takhrij hadis, penjelasan hadis. Karena itu intinya beliau ingin menjelaskan tentang apa-apa yang salah dan perlu diingatkan umat itu. Kalau ada hadis yang maudhu, diterangkan itu maudhu. Ada yang dhaif syadid, diterangkan itu dhaif syadid. Maka Al-Iraqi menulis kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Ya. Kitab Al-Mughni yang merupakan takhrij dari Ihya Ulumuddin, di mana beliau menjelaskan, ya, akhta, ya, kesalahan-kesalahan, penjelasan tentang hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau di zaman ini wallahu alam, ya, mungkin bisa kita sebutkan contoh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, al-muhaddis hadzal asr, imam min a'immati ahli sunnah. Beliau punya kitab dengan judul Tamamul Minnah. Ya. Ta'liq ala Fiqh Sunnah li Sayyid Sabiq. Ya. Buku Tamamul Minnah ini buku yang luar biasa. Ya. Kenapa buku ini ada? Kenapa buku ini ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah? Karena beliau melihat ada sebuah buku yang sangat masyhur dan tersebar, bahkan dicetak. Nah, mungkin ratusan kali barangkali, saking banyaknya dicetak, disebarkan ke seluruh penjuru dunia bahkan. Ya. Nah, ini buku Fikih Sunnah ini termasuk buku yang awal kali saya jumpai terjemahannya. Lebih dari 25 tahun yang lalu. Ya. Lebih dari 25 tahun yang lalu, lebih. Artinya sudah ada terjemahan itu. Menyebar. Baik.
menyebar ke seluruh penjuru. Nah, satu sisi berarti banyak orang yang memanfaatkan, banyak yang membaca. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahwa di dalam buku Fikih Sunnah itu, ya, yang banyak menyebar, banyak membacanya, masih banyak hal-hal yang harus diluruskan. Ya. Banyak yang diluruskan. Maka sebagai bentuk nasihat pada umat, beliau menulis kitab Tamamul Minnah. Kitab Tamamul Minnah fi mujallad wahid, dalam satu mujallad, namun isinya qawaid yang luar biasa. Kaidah yang luar biasa, di mana beliau meluruskan apa yang bengkok dalam kitab Fikih Sunnah, ya, membenarkan apa yang salah, ya, termasuk qawaid yang harus diluruskan, disebutkan di dalam kitab Tamamul Minnah li Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini tujuan yang ketiga dari tujuan menulis, yaitu datang tulisan yang sebelumnya kok banyak yang harus diluruskan. Ya. Nasihat bagi umat, nasihat bagi umat. Nah, kemudian ada tujuan-tujuan yang lain, ya. Saya sebutkan bil ikhtisar. Yang keempat, menyempurnakan yang kurang dari karya sebelumnya. Jadi sudah ada karya sebelumnya, namun ada pembahasan yang belum dibahas. Ya. Contohnya kitab Al-Muhadditsul Fasil karya Ar-Romah Hurmuzi. Kalau antum baca pembahasan kitab Mustalahul Hadis, antum dapatkan bahwa kitab yang pertama kali ditulis, ya, secara tersendiri dalam ilmu mustalah dikatakan adalah kitab Al-Muhadditsul Fasil karya Ar-Romah Hurmuzi, wafat 360. Nah, sebagaimana dimaklumi, kitab kalau baru ditulis kan banyak kurang. Oh, masih ada pembahasan ini belum masuk, pembahasan yang ini juga belum masuk. Oh, masih kurang ini, masih kurang itu. Datanglah para ulama berikutnya, ya, menyempurnakan masail-masail yang belum disebutkan dalam kitab Al-Muhadditsul Fasil. Datang Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah, beliau membuat kitab Ma'rifat Ulumul Hadis. Kemudian datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, dalam banyak kitab. Nah, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah misalnya. Kemudian Ibnu Shalah juga menulis kitab Muqaddimah atau kitab Ulumul Hadis. Terus berkembang, ya, sampai kemudian datang kitab-kitab berikutnya melengkapi. Ya. Ini maksud dan tujuan yang keempat. Ya. Baik. Kemudian tujuan yang kelima untuk bisa baca, ya. Tujuan yang keenam, ya, juga bisa antum baca. Nah, yang ketujuh sekarang. Ya. Antum bisa baca sendiri nanti, ya. Yang ketujuh di antara tujuan adalah ikhtisar, meringkas. Ya. Nah, kita sendirikan di sini karena mungkin ini termasuk hal yang bisa antum lakukan. Ya. Ikhtisar. Ya. Meringkas atau membuat ikhtisar. Ya. Jadi ikhtisar itu bahasa Indonesia asalnya bahasa Arab, ya, ikhtisar kan, ikhtisar. Ya. Nah, jadi ternyata di antara maksud penulisan adalah membuat mukhtasarat. Ada kitab-kitab yang tebal, kalau dibaca itu waktunya, waduh, enggak habis-habis. Nah, maka datang para ulama membuat ikhtisar. Contoh misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, membuat ikhtisar atas Zadul Ma'ad. Karya Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad tebal. Maka dibuat mukhtasar Zadul Ma'ad. Ini contoh, ya. Baik. Kemudian ada kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah, cukup tebal. Datang Ibnu Katsir membuat ikhtisar Ulumul Hadis. Nah, ini mungkin bisa untuk latihan antum. Bisa untuk latihan antum ikhtisar. Karena ikhtisar itu tidak banyak menggunakan ide, ya. Ya. Antum mau khutbah Jumat besok. Ini saya kaitkan dengan tulisan usbu'i. Kalau antum duduk berpikir besok ngisi apa ya? Merenung, mencari literatur sana sini.
Ya, ini bagus. Tapi ada yang lebih ringkas, lebih ringan untuk pemula. Antum tinggal ambil saja kitab-kitab khutbah Jumatnya Masyayikh. Ya. Antum ambil kitabnya khutbah Jumatnya siapa? Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ada kitab apa? Al-Khitab Al-Mimbariyah kalau tidak salah. Ya. Sekian jilid, antum ambil, antum baca. Oh ini bagus ini. Syekh Shalih Fauzan, beliau khutbah tentang apa namanya? Tentang fawaid zikir misalnya. Tapi kalau saya baca ini di khutbah, wah panjang sekali. Nah, ya. Apalagi antum khutbah baca Arabnya dan antum terjemahkan, wah itu tambah repot lagi ya kan. Nah sekarang ini bisa antum lakukan ikhtisar. Ya. Ikhtisar dan antum tulis dalam bahasa Indonesia juga. Faedah-faedah zikir. Mungkin Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 10 faedah, antum ikhtisar. Ya. Hanya 5 saja. Masing-masing faedah misalnya ada disebutkan 2 dalil, antum ikhtisar, antum sebut apa? 1 dalil saja. Ya. Maka jadilah naskah khutbah Jumat. Ya. Nah, berbahasa Indonesia yang antum tulis, ya, hasil dari apa tadi? Ikhtisar. Itu untuk latihan bagus. Antum buat ikhtisar. Ikhtisar dari khutbah Jumat. Ya. Satu sisi antum berarti belajar membaca kitab-kitab para ulama, a'immah, khutbah-khutbah mereka. Sisi yang lain antum berusaha untuk mengikhtisar, ya, meringkas, antum juga menulis. Karena inilah salah satu apa namanya? Tujuan dari menulis ikhtisar. Ini bisa antum lakukan untuk apa namanya? Amaliyah antum, ikhwan, para thalabatul ilmi di dalam khutbah-khutbah Jumat antum bisa mengikhtisar, meringkas, ya, khutbah-khutbah para ulama. Bismillah. Syekh Ibnu Utsaimin punya ada buku Adhiya'ul Lami' fi Khutabil Jawami'. Kitab Adhiya'ul Lami' fi Khutabil Jawami'. Itu juga bisa antum jadikan sebagai referensi untuk ikhtisar. Referensi untuk ikhtisar. Selesai ikhwan, ini 7 di antara apa? Tujuan menulis ya. Nah, kita dapatkan bahwa memang para ulama ketika mereka menulis bukan sekedar ya, goresan-goresan pena, tidak. Tapi ada maksud, ada tujuan yang hendak dicapai, sehingga menjadikan tulisan-tulisan mereka terarah. Ya. Coba antum nanti lihat, saya teringat apa namanya kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Nukhbatul Fikar pun ada sejarahnya. Ya. Di awal kitab Nukhbatul Fikar berkata Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan bahwa kutub mustalah itu banyak sekali. Ada yang ditulis panjang lebar, ada yang macam-macam. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahum al-muhimma min dzalik. Fasa'alani ba'dul ikhwan, maka sebagian saudara-saudara saya meminta saya untuk ulakhisa lahum, untuk mentalkhis bagi mereka al-muhimma min dzalik, dari perkara-perkara yang penting dari mustalah. Maka saya lakukan itu, sehingga tertulislah kitab apa tadi? Nukhbatul Fikar. Itu ternyata adalah mulakhas juga. Tapi begitu beliau membuat mulakhas yang sangat bagus, beliau lihat perlu untuk dijelaskan lagi. Ya, apa yang masih perlu dijelaskan. Maka beliau pun membuat syarahnya, yaitu kitab apa? Nuzhatun Nazar, syarah Nukhbatul Fikar. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ikhwan tujuan menulis ini. Nah, jadi ketika antum menulis jangan lupakan tujuan. Dan salah satu tadi adalah ikhtisar. Ya, saya nasihatkan untuk antum melakukan ini. Ikhtisar ini luar biasa ikhwan. Ya, berarti yang antum tulis itu bukan murni dari antum. Antum belajar dari tulisan-tulisan para ulama. Ya, tulisan-tulisan para ulama. Termasuk antum akan menyampaikan muhadharah misal. Akhi, antum besok menyampaikan muhadharah tentang misal apa seperti itu. Oh, ternyata Syekh Fulan punya kitab tentang itu.
Antum baca. Antum bisa membuat mukhtasarnya untuk disampaikan dalam muhadharah. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu bab yang kedua dari abwab yang ada. Adapun berikutnya bab yang ketiga, saya rasa tidak perlu kita sampaikan karena tadi sudah kita baca dan kita bahas di depan. Saya sebutkan saja bil ikhtisar bahwa menulis itu harus disertai dengan amaliyah qalb. Maka ini maksud dari bab yang ketiga, yaitu menulis dengan hati. Karena memang hati itu punya pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Namun sebaliknya ketika jelek, maka jelek pula seluruh jasad. Bagian itu adalah kalbu manusia, jantung ini, qalb. Maka hadirkanlah hati dalam setiap tulisan antum, sekecil apapun tulisan antum. Apa diantaranya? Ikhlas lillah azza wa jalla. Ikhlas karena Allah. Ya. Bisa jadi tulisan antum hanya satu halaman saja, faedah kecil. Tapi antum tulis lillah ta'ala, karena Allah, mukhlishan lillah. Ternyata manfaatnya besar. Ya. Untuk kaum muslimin, dan bisa membuka biidznillah hati-hati kaum muslimin untuk menyadari apa yang salah, apa yang kurang. Nah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ini kita ingatkan tentang hadis yang panjang menceritakan 3 orang yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian diselesaikan urusan mereka. Ternyata mereka bukan orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ada di antara mereka seorang yang diberi ilmu. Ya. Ujian dari Allah, diberi ilmu, dia bisa menulis, dia bisa berkarya, kemudian manfaatnya besar kepada manusia, kemudian banyak orang mengacungkan jempol. Luar biasa. Bagus sekali tulisan kamu. Banyak sekali manfaat kamu. Nah, ternyata itu yang dicari. Pujian. Sanjungan. Banyaknya follower. Banyaknya pengikut. Banyaknya jempol ke atas. Ya. Jangan sampai kita menulis itu tujuannya. Ya. Nah, walaupun tidak dipungkiri kalau banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang baca kan senang. Fadlullah, keutamaan dari Allah. Alhamdulillah, buku saya banyak yang baca, buku saya banyak yang memanfaatkan. Tapi jangan sampai tujuannya adalah popularitas, ya, sanjungan, pujian. Kemudian juga menulis harus dilakukan dengan tawakal kepada Allah, ya. Juga tadabbur. Tadabbur, nulis itu dengan tadabbur. Tafaqquh, bukan hanya sekedar menulis. Tapi ditadaburi. Kenapa demikian? Karena menulis itu bukan untuk pribadi. Penulis yang baik berupaya agar tulisannya bermanfaat untuk keumuman manusia. Di sini dituntut agar setiap apa yang tertulis dalam lembaran bukan hanya sekedar goresan tanpa tabayun, tanpa kepastian dalil. Tetapi yang antum tulis itu betul-betul amanah ilmiah yang antum merasa dipikulkan dalam pundak antum, sehingga yang ditulis itu betul-betul terkonfirmasi memang hadisnya sahih, ya, kesimpulannya benar, para ulama telah berbicara, misal. Jangan sampai kita terlanjur menulis, terlanjur berfatwa, terlanjur menyebarkan apa yang kita anggap ilmu, namun ternyata itu hal yang batil. Nah, sehingga kita sendiri akan menuai akibat buruknya. Taib juga menulis dengan penuh harap kepada Allah,
juga menulis dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu masyarakat muslimin, menulislah dengan hati yang ikhlas, menulislah dengan hati yang penuh harap kepada Allah pahala, menulislah dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah, juga menulislah dengan hati yang selalu mentadabburi ya apa yang ditulis. Sehingga betul-betul hati itu menyertai dalam setiap tulisan yang antum tulis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, itu bab yang ketiga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Baik, agar tidak satu arah. Nah. Ada yang ngantuk enggak ini? Nah, ini sudah. Sampai mana ini? Antum bisa tanya. Baik. Kita sudah sampai bab berapa, Mas? Bab 3. Mau masuk bab 3 ya? Baik. Yang terakhir tadi, pentingnya kita menulis dengan apa? Dengan apa? Dengan hati. Ya, maksudnya apa? Rinciannya. Antum. Dengan keikhlasan. Terus baik. Ada berapa tadi? 4 ya. Dengan keikhlasan 1, dengan hati yang tawakal kepada Allah. Ya, jangan sampai orang ujub, saya bisa, saya pasti berhasil, saya pasti selesai. Enggak ya, Pak. Nah, bisa enggak selesai itu. Di tengah jalan bundet, Allah tutup, enggak bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Maka terus dengan tawakal. Kemudian yang ketiga, penuh harap kepada Allah. Penuh dengan roja, harapan, pahala. Nah, bisa jadi antum minta tolong orang tua antum. Abi, umi, doakan. Ya, doakan agar tulisan saya ini bermanfaat. Coba antum minta orang tua antum doakan. Baik. Agar bermanfaat tulisan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tadi menulis dengan hati yang penuh apa? Tadabbur, ya, sehingga apa yang ditulis itu biidznillah betul-betul tulisan yang ilmiah. Nah, baik, itu kesimpulan dari bab yang ketiga, ikhwan. Kita akan masuk pada bab yang keempat. Baik. Bab yang keempat ini, ikhwan, ya. Bab yang keempat, kelima dan keenam ini berurutan ini. Bab yang keempat, kelima dan keenam itu akan membahas 3 komponen pokok untuk terwujudnya sebuah tulisan atau karya ilmiah yang baik, yang berbobot. Kalau hanya sekedar membuat tulisan, ya mungkin gampang, ya. Sekedar membuat tulisan. Apalagi zaman sekarang ini, ya. Ya kan? Ada AI, ya. Sudah kalau zaman sekarang ini, nah, makanya ada alat-alat untuk pendeteksi ini orang nulis dengan AI atau enggak, itu sampai dibuat jejak itu namanya. Karena kalau sekedar nulis sekarang dimudahkan. Plagiat itu luar biasa, plagiarisme, ya. Pencontekan, ya. Dulu saja di zaman belum ada AI, ya, belum ada AI, itu pencontekan karya tulis atau pencontekan skripsi itu sudah terjadi. Nah, apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi kalau berbicara sekedar bisa menulis, menghasilkan sebuah tulisan di zaman ini sangat mudah. Tetapi yang kita harapkan adalah tulisan yang betul-betul berbobot. Jangan antum takut dengan adanya teknologi tadi. Wah, saya kalah dengan orang-orang yang membuat tulisan-tulisan yang nyontoh itu. Jangan.
antum tetap berjalan menulis ya, dengan secara ilmiah. Insya Allah akan menghasilkan tulisan yang berbobot biidznillah azza wajalla. Teknologi bisa kita manfaatkan, ya, tetapi bukan menjadi sandaran. Ya. Nah, di dalam menulis itu ada 3 komponen pokok untuk terwujudnya sebuah tulisan. Yang pertama adalah penulis itu sendiri, al-katib atau al-bahis, yaitu antum. Antum sebagai penulis. Yang kedua adalah masadir atau maraji, sumber penelitian, sumber penulisan, sumber pustaka. Ini yang kedua. Kemudian ya, yang ketiga adalah proses penulisan, amaliyatul bahas atau amaliyatul kitabah. Prosesnya. Ada penulis yang handal, yang baik, ya. Ada sumber yang juga terpercaya, kemudian dijalani prosesnya dengan baik. Ya. Ibarat membuat sebuah masakan lah. Ya. Antum akhi, antum masakan apa yang paling suka? Kuliner apa antum? Ya antum apa? Bakso, bubur ayam, apa? Soto, apa? Hah? Apa? Rendang. Oh, rendang ini. Kelasnya tinggi. Ya, rendang ya. Enggak apa-apa ya. Saya senangnya rendang. Karena senang rendang, jadi dia terobsesi bagaimana saya bisa masak rendang. Ya, kan gitu. Ya. Bagaimana rendang itu akan menjadi baik? Satu, si pembuatnya itu. Ya, akhuna ini harus betul-betul punya ilmu tentang perendangan, ya kan? Nah, harus belajar ilmu perendangan. Ya. Bagaimana merendang, gitu kan? Ini mohon maaf kalau saya salah dalam bahasa. Yang kedua, di samping si pembuat masakan ini, at-tabikh, juga bahan-bahannya. Bahan-bahannya harus bagus. Daging sapi yang nomor 1, ya kan? Daging sapi yang bagian apanya, kan seperti itu, serba pilihan. Bukan daging sapi yang basi, ya. Bukan daging sapi yang sudah freezeran 5 tahun, ya kan? Ya. Jadi ternyata umur di freezer lebih tua daripada umur sapinya itu sendiri, ya kan? Ya. Sapinya 2 tahun kan umur sembelihan kan umur 2 tahun. Sapi umur 2 tahun disembelih, kan gitu kalau untuk kurban. Disimpan 5 tahun, nah, di freezer. Jadi umur penyimpanan lebih lama dari umur apa? Sapi itu. Malah antum pilih yang itu, ya kan? Sudah sepor rasanya kan gitu, ya. Nah, nggak apa-apa ya pembahasannya masalah rendang ini ya. Baik. Antum pinter, bahannya bagus, tapi prosesnya salah. Ya. Prosesnya salah. Ya. Hasilnya juga tidak akan baik. Ini prosesnya harus dilakukan ya. Apa dulu? Mungkin ada yang bumbunya dulu digoreng, disangrai, kemudian mungkin rendangnya biar agar enak dipukul-pukul barangkali, mungkin dikasih apa macam-macam lah. Proses itu dijalani. Nah, 3 ini kalau jalan baik, ya. Nah, yang memasak juga bagus, chef ya. Kemudian yang kedua bahan-bahannya super bagus, prosesnya dijalani dengan baik. Insya Allah akan menjadi rendang yang berkualitas. Kalau rendang saja harus dipelajari. Kira-kira menulis itu perlu dipelajari atau enggak? Nah, antum perlu enggak? Ya perlu, ya kan? Ini lebih penting dipelajari. Lebih harus serius dipelajari karena kaitannya dengan manusia banyak. Ya. Dan zaman yang cukup lama, antum kan punya harapan tulisan itu antum manfaatkan di zaman antum sudah mati masih ada yang manfaatkan, kan seperti itu. Ya. Kalau rendangan tidak begitu mateng, saking enaknya ya habis ketika itu. Ya. Apalagi ini tulisan. Nah, ini 3 hal ma'asyiral ikhwah, ya, yang penting untuk selalu diperhatikan. Yang pertama adalah al-bahis, si penulis, yaitu antum semuanya. Kemudian yang kedua tentang masadir, maraji, ya, sumber penelitiannya, sumber pustakanya. Semakin
luas, semakin banyak, semakin baik pustakanya, maka insya Allah akan menghasilkan tulisan yang semakin sempurna. Biidznillah. Kemudian yang ketiga, proses penelitiannya, proses penulisannya. Antum lakukan dengan baik proses itu. Kalau proses itu dijalani dengan baik, biidznillah azza wajal, maka akan jadilah sebuah tulisan yang bermanfaat, berbobot, insya Allah taala. Intinya, karya ilmiah yang berbobot tidak lahir begitu saja. Ya, tidak lahir begitu saja. Nah, kita awali sekarang dari penulis. Ya. Ini mungkin sifatnya teoritis dan sudah sering dipelajari oleh antum semuanya. Bahwa seorang penulis itu akan menjadi penulis yang baik ketika memiliki beberapa sifat. Coba perjuangkan sifat ini ada pada kita semuanya. Ada pada antum, ada pada kita. Sifat yang pertama adalah ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang paling mendasar bagi setiap penulis. Jika seorang meneliti karena Allah, jika seorang menulis karena Allah, mesti akan banyak bantuan dari Allah, pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Niatan yang baik, tujuan yang mulia menjadi sebab ya amalan itu diterima, akan ada kemudahan. Coba lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sosok yang sangat ikhlas. Di saat tidak ada jalan keluar menurut perhitungan manusia, Allah tidak membiarkan Nabi Musa dan Bani Israel ya tanpa jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Ya. Laut yang dalam, laut yang luas itu pun menjadi jalan-jalan yang kering, menjadi sebab keselamatan ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israil. Demikian pula seorang penulis mungkin akan sulit di suatu saat berhenti. Jadi itu yang akan dihadapi penulis adalah berhenti di suatu titik. Ada masalah yang berhenti. Aduh, apa ya? Kok tidak bisa nih saya jawab? Ada sebuah hadis yang memang mau tidak mau antum harus pakai hadis itu, tapi untuk mencari derajatnya antum tidak bisa. Di Sahih Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada. Di mana ini hadis? Buntu. Nah, terkadang subhanallah jalan keluar datang dengan tidak disangka. Lagi ngambil kitab, bukunya tidak disangka di buku itu ada. Ya sekedar buka-buka. Nah kok itu pas? Ya itu pertolongan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar salah satu muhadharah Syekh Shalih bin Utsaimin rahmatullah alaih, di mana beliau menceritakan betapa banyak futuhat, dibukakannya ilmu justru di saat menyampaikan ilmu yang sebelumnya mungkin tidak terbayang. Ya. Terkadang ketika di rumah murojaah kok tidak ketemu apa ini faedahnya. Nah, ya sudahlah, saya tidak akan menyampaikan ini karena saya tidak punya ilmu di situ. Tapi di majelis Allah bukakan dari jalan yang tidak disangka. Itu terjadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara sebabnya adalah al-ikhlas lillah azza wajalla. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dari seorang penulis yang baik adalah tawakal kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, ingat wasta'in billah, antum sedang melakukan yang bermanfaat, yaitu menulis. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, itulah tawakal. Kalau antum berhasil, bukan karena kekuatan antum, bukan karena kepandaian antum, bukan karena kegigihan antum, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan antum gigih, Allah mudahkan antum paham, itu semuanya ya ma'unah dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, ikhwan, ini juga harus ya. Harus ini, tidak boleh tidak. Yang namanya penulis yang baik harus punya bekal keilmuan. Bekal keilmuan dan kesiapan untuk meneliti atau menulis.
Nah, mungkin ketika berhenti di sini ada yang semacam mengeluh atau putus asa, Ustadz, gimana saya bisa menulis ya? Bekal saya masih sedikit. Nah, ya kita kan sedang belajar ya, Wan. Kita tidak sedang bicara saat ini, tapi kita sedang berbicara juga untuk masa depan. Antum berpikir masa depan. Antum sekarang punya ilmu misalnya sampai angka 20. Itulah kemampuan antum menulis sebatas itu. Tapi waktu masih panjang ya, kawan. Insya Allah antum terus belajar, menempuh asbab sehingga bekal ilmu itu terus bertambah. Ya. Disebutkan di sini kita nukilkan ucapan Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah. Ini ucapan penting. Al-Hafidz Az-Zahabi beliau mengatakan, "Wala sabila ila an yasira al-'arifu alladhi yuzakki naqalat al-akhbar wa yujarrihahum jihbidan la yasira jihbidan illa bi'idmanit talabi wal fakhsi an hadha asy-sya'n wa kasratil mudzakarati was-sahari wa tayaqqudhi wal fahmi ma'at taqwa wat-tini al-matin wal insafi wa taraddudi ila majalisil ulama'i wa taharri wal itqan." Ini ucapan Zahabi, jadikan program antum semuanya. Imam Zahabi rahimahullah, beliau sedang menyampaikan tentang siapa sosok yang bisa menjadi alim yang bisa menjarah dan mentakdil, bisa bicara dan menulis tentang rawi. Artinya sedang berbicara tentang ilmu. Siapa yang bisa berbicara tentang satu cabang ilmu tertentu? Kata beliau, wala sabila, tidak ada jalan bagi seseorang yang berilmu menjadi sosok yang mumpuni. Yasiro jihbidan, ya, tidak bisa mumpuni illa kecuali ketika menempuh beberapa jalan. Yang pertama bi'idmanit talabi. Catat yang pertama ya kawan, kontinuitas dalam mencari ilmu. Kontinu dalam mencari ilmu. Ini yang pertama. Baik. Antum mencari ilmu terus kontinu, jangan putus. Kemudian berikutnya wal fakhsi an hadza sya'an. Tekun dalam menganalisa masalah-masalah dalam ilmu. Kemudian bukan hanya itu, banyak mudzakarah wa kasratil mudzakarah. Yang ketiga, banyak mudzakarah, mengulang kembali ilmu. Kemudian juga ya, bahkan kalau bisa wasahar, kalau bergadang ya bergadang di atas ilmu. Wa tayaqqudhi. Wa tayaqqudhi yakni diiring dengan kewaspadaan. Jadi melek, sadar, waspada. Kemudian diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu, kemudian berusaha untuk adil, kemudian sering duduk di majelis para ulama. Ya. Dan diiringi dengan kehati-hatian dan juga upaya untuk itqan. Nah, itu ikhwan, ya, untuk menjadi seorang penulis yang memiliki bekal, diantaranya dengan satu tadi, terus-menerus dalam menuntut ilmu. Banyak duduk di majelis ulama, berusaha untuk mengitqankan ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu, dan seterusnya. Insyaallah ta'ala akan menjadi sebab seorang penulis memiliki bekal yang baik di dalam apa? Menulis. Ini ucapan Imam Zahabi rahimahullah, perlu untuk antum catat baik-baik dan antum ingat baik-baik. Itulah jalan yang bisa ditempuh untuk seorang thalib, seorang katib menjadi thalib dan katib yang apa? Yang mumpuni dan memiliki bekal yang baik. Nah, antum bisa membaca selanjutnya. Di sini ada 10 sifat ya yang kita tulis, sifat seorang penulis yang baik. Nah, bisa dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.